Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, Amin. Yang tua, yang muda, mempunyai jiwa muda, pasti bertepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Musibah puji Tuhan. Amin. Hey, sebab hari ini harinya Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, karena kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Mari serahkan suaramu. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersyukur di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di
di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Kami bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka cita, amin. Harinya Tuhan, mari kita bersuka. Katakan bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam. Tepuk tangannya dan syukur Tuhan. Kami mau bersuka di dalam Tuhan, karena kehadiran-Mu nyata bagi setiap hidup kami. Sama-sama mengatakan bersuka. Haleluya. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita telah diberkati oleh pujian-pujian untuk Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati sebelum kita memulai mendengarkan firman pada siang hari ini. Kita sama-sama nyanyikan satu pujian untuk tersungkur di hadapan Tuhan. Kita sama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. keterangan batinku
dalam batinku, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Oh, tersungkur kami Tuhan, bersungguh di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepasmu, takkan ku melepaskan kau cahaya bagiku, mengiringi seluruh hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan mengiring-Mu seumur hidupku, berjalan rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk sekali lagi katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu. Haleluya. Glory, syukur, terima kasih memberkati kami semua di tempat ini. Karena setiap jerih payah kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena firman-Mu Tuhan akan menggenapi. Firman-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi setiap kami. Sucikan hati pikiran kami Tuhan. Supaya benih firman-Mu menjadi Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia yang gelap ini dan yang sudah tawar, sudah meninggalkan kasih dan kasih yang sudah dingin itu.
Kiranya Tuhan, Engkau bangkitkan umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka menerangi, supaya mereka menjadi berkat, supaya Tuhan mereka terus bersinar, supaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini kasih-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka yang di dalam pergumulan, menyembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sesuatu yang saudara, yang saya alami, yaitu ketika saya melihat, kan kita ada tiket TikTok di gereja kan, Best Just ID dan apalagi itu, Best Worship dan sebagainya, ada juga pemuda Kristen. Nah itu kan sering saya lihat. Kadang-kadang di tengah-tengah lihat itu muncul yang namanya promosi gitu saudara. Entah promosi untuk rambut saudara, kadang untuk apa-apa saja lah, kurang lebih seperti itu. Dan tanpa sadar kita juga ikut lihat sebentar lah. Apalagi itu kalau menarik untuk kebutuhan rumah tangga kita. Begitu kita lihat saudara, gak lama saudara, kita mulai buka, muncul promosi lagi. Akhirnya kita tertarik lihat sebentar, muncul lagi yang sama, muncul lagi. Akhirnya kita lihat-lihat 5 kali walaupun tidak lengkap. Akhirnya yang biasa saya lihat di TikTok itu hilang. Ternyata di TikTok itu ada algoritma. Jadi ketika kita melihat sesuatu dan tertarik, dan agak panjang saudara lihatnya, maka dia sajikan lagi yang lain. Apalagi promo itu pasti kan menghasilkan dia punya. Terus kita lihat lagi kok menarik, dia tampilkan lagi. Jadi akhirnya saya lihat barang yang saya sering lihat, entah itu bicara ekonomi, entah itu bicara lagu, entah itu bicara firman, sulit untuk cari lagi. Saudara bayangkan, jadi mesti mulai lagi, cari yang firman siapa ini, buka mulai lama lagi, masih keluar promonya kita cepat skip. Kita cari lagi yang ada firman, kita lama lagi, masih tetap saudara. Untuk mengembalikan apa yang kita sukai, yaitu firman Tuhan, yang memang kita mauin ketika sekejap saja ada sesuatu dan itu sudah menarik perhatian kita, maka TikTok maupun YouTube itu sudah tahu dan selera kita dan disajikan apa yang menjadi kemauan kita. Demikian juga dunia ini. Ketika saudara datang di gereja dan kemudian saudara tertarik sesuatu, maka itu akan menyeret saudara di tempat itu terus. Sehingga lambat laun kita sulit untuk datang ke gereja lagi. Kita sudah sulit untuk mendengar firman Tuhan lagi. Dulu kita kekudusan senang, kebenaran firman Tuhan senang. Begitu kita mulai berubah dengan berkat, bicara kebenaran kita sudah gak suka. Tapi kalau bicara berkat, waduh menggelora. Demikian juga saudara, hati-hati ketika pandangan kita ke dunia, maka kita sudah mengalihkan kebenaran itu sendiri. Sebab itu hari-hari seperti ini, saudara perhatikan, kenapa orang tidak mencintai kekudusan? Padahal Allah itu kudus. Kenapa orang di gereja tidak mencintai kekudusan? Saudara pikir pelan-pelan. Karena orang sudah tidak mau melihat Tuhan. Loh siapa yang gak mau lihat Tuhan Pak? Kita mau tidak, kita itu melihat dunia. Kita ingin melihat dunia saudara. Sehingga kita tidak mencintai kekudusan. Kalau kita ingin melihat Tuhan, pasti mencintai kekudusan. Kita lihat dulu firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 14 sampai dengan 17. Ibrani 12 ayat 14 sampai 17, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Perhatikan ayatnya. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sampai di sini dulu. Firman ini dengan jelas dikatakan, kejarlah damai itu. Saudara, maksudnya carilah damai itu. Kejarlah kekudusan.
Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa orang saudara tidak ingin melihat Tuhan? Alasan saya, kalau saya lihat-lihat dari pandangan saya, dari mana? Dari mereka tidak mencintai kekudusan. Berarti mereka ingin melihat dunia. Ketika mereka ingin melihat dunia, pasti mereka tidak mencintai kekudusan. Mudah saja saudara. Kalau mereka ingin melihat Tuhan, pasti mencintai kekudusan. Dan apa yang kita lihat sekarang, saudara, bukan Tuhan. Yang sering kita lihat itu dunia. Termasuk di gereja. Termasuk mungkin pelayan Tuhan, termasuk pendeta mungkin seperti saya. Jadi kita ini saudara, ngomongnya Tuhan, tapi tidak pernah ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah menulis itu, saudara ingat berapa tahun yang lampau di bawah itu. Banyak orang berbicara tentang Tuhan, tetapi sedikit orang bicara dengan Tuhan. Itu sudah kita jadikan, saudara, pandangan kita, kata-kata bijak kita. Tidak lama kata-kata itu masuk di IG-nya gereja-gereja lain. Saudara, menjadi sesuatu hal yang, ya bagi mereka sesuatu yang bagus sekali. Tetapi hari ini hal yang sama. Tidak sedikit saudara, orang sudah meninggalkan Tuhan. Hanya ingin melihat dunia. Orang tidak ingin melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mencintai kekudusan. Kalau dia ingin melihat Tuhan, pasti mencintai kekudusan. Bayangkan saya ini, TikTok saya untuk mengubah kembali kepada apa yang sering saya lihat, yang saya sukai. Gitu loh. Itu lama. Dan itu butuh waktu lama sekali. Sampai bagaimana caranya? Kalau saudara senang biasanya firman. Kalau saudara senang biasanya lagu-lagu. Dia keluar lagu-lagu terus. Jadi enak bukanya banyak lagu-lagu. Tapi begitu promosi atau begitu sesuatu sekelebat, saudara lihat rasa menarik, muncul lagi baru. Yang hampir sama. Menarik sedikit, muncul lagi. Apa yang kita lihat yang lama itu sudah hilang. Model-model itu sudah hilang. Karena saudara mesin ini tahu saudara tertarik di mana dan disuguhkanlah di situ. Sehingga kita kembali yang lama sulit. Demikian juga hal-hal dalam kehidupan kita. Sekali kita melihat dunia, saudara, maka dunia akan menyajikan hal-hal dunia. Sehingga kita sudah tidak bisa melihat Tuhan. Itu. Jadi, kerap kali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya ngomong sama teman-teman, kenapa gereja gak mencintai kekudusan? Karena gereja tidak ingin melihat Tuhan. Saudara, gereja sudah jauh daripada Tuhan. Apa yang diomongkan itu gereja cuma bicara tentang Tuhan, tapi tidak pernah gereja ingin melihat Tuhan. Amin. Gereja cuma ingin melihat berkat-Nya, tapi tidak ingin melihat sumber berkat-Nya. Gereja cuma ingin mendapatkan berkat Tuhan, tapi tidak mau berjumpa dengan pemilik atau pemberi berkat itu. Orang lebih tertarik situ. Orang lebih senang mendapatkan berkat, bergaul dengan berkat itu. Tapi belum tentu semua orang senang bergaul dengan pemberi berkat itu. Itu yang terjadi di gereja, yang terjadi juga di kekristenan kita hari ini. Sebab itu pelan-pelan kekudusan akan hilang. Bayangkan saudara kalau kita mau lihat firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat 8, syarat melihat Tuhan. Apa itu? Nanti kita akan lihat Ibrani selanjutnya. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Amin. Jadi suci hatinya. Di gereja pun kita masih pikiran kotor. Hati kita masih kotor. Masih ada yang dendam. Masih ada yang malas. Masih ada orang yang iri-irian. Masih ada orang yang egois. Masih ada yang mau tersinggung. Masih orang yang ingin menonjolkan dirinya. Saudara, hati-hati. Orang belajar hidup suci. Karena di gereja ini ada Tuhan.
Kalau kita suci hati kita, kita bisa melihat Tuhan. Kalau hati kita tidak suci, kita hanya melihat dunia terus. Kita lihat terus kembali ke kitab Ibrani pasal 12 ayat 15 sampai dengan 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Itu yang terjadi di persekutuan orang-orang yang mencari Tuhan, saudara. Kerusuhan karena timbul, saudara, akar pahit kekecewaan. Karena apa, saudara? Dia tidak suka dengan damai, tidak mengejar kekudusan. Gereja hari ini, saudara, hidup saudara itu adalah rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggal di tempat-tempat dosa. Dia mati bagi dosa kita, iya. Karena dia ingin menghancurkan, yaitu kuasa dosa itu. Termasuk akar dosa. Tetapi dia tidak hidup di dalam dosa, saudara. Seperti Sodom dan Gomora pun dihancurkan semuanya. Tetapi Lot senang tinggal di dalam dosa. Walaupun dia orang benar. Dan kadang-kadang kita ini, saudara, sudah percaya Tuhan, ingin memisahkan diri dengan orang-orang yang benar. Kita ingin mencari tempat-tempat yang dosa di situlah. Saya kemarin, ya hari apa itu ya? Hari Jumat, ada worship night di Surabaya. Ketika saya melayani di situ, tidak tahu di situ ada pameran di mall di Surabaya, di mana gereja kita ada di situ, yaitu Ciputra World. Itu pameran, aduh penuh sekali. Parkir nggak ada sampai ke atas semuanya. Nah kita pulang jam 10, antrinya dari atas parkiran saudara sampai ke bawah itu 1 jam lebih. Dari jam 10 sampai jam 11. Bayangin. Sudah begitu saya dengan 3 pendeta jadi 4 pendeta dengan saya. Saya bilang sudahlah, kita cari minuman yang sehat aja. Ya mungkin cari bubur kacang hijau gitu lah saudara. Kita cari di pinggir jalan ada. Sudah jam 12. Kita nggak pernah begadang begitu. Sekalian saya bilang, aduh habis makan, muter sebentar lah di tengah kota. Kita lama tidak lihat tengah kota. Di tengah kota, mampir sebentar. Nyari tempat kopi, walaupun kita tidak ngopi. Mau minum teh aja katanya. Ya sudah, cari. Waduh tempat kopi begitu banyak. Malam-malam banyak semuanya. Ada kita cari ya tempatnya seperti Kentucky atau McDonald. Cari kentang sedikit, minum teh 1, duduk ngobrol setengah jam lah. Sampai rileks sebentar. Waktu kita duduk situ sampai 12:30, saudara tahu. Itu perempuan-perempuan muda, masih muda-muda umur 15 sampai 20. Itu jam 12:30 masih nongkrong. Luar biasa enggak? Saya belum pernah lihat itu saudara. Iya kalau yang umur-umur yang sudah rumah tangga masih oke lah. Ini anak muda-muda. Nah terus bagaimana bisa keluar rumah dan pulang ke rumah jam 1? Ini 12:30, masih hot-hotnya dia minum. Belum nanti dia pulang perjalanan setengah jam. Paling 1:30, saudara. Ini masih umur 15, masih umur 20. Saya bilang sama teman saya, sama pendeta itu, waduh dunia sudah begini. Ini zaman kita dulu enggak seperti ini. Ini enggak ngomong lagi loh, perempuan saudara. Ini kelihatannya biasa-biasa orangnya. Tetapi begitu banyak penuh semuanya. Saya bilang, ya memanglah. Sama teman-teman saya bilang, iblis itu suka di jam berapa? Senang di terang atau gelap? Gelap. Jadi biasanya iblis datang di malam atau siang. Kalau di atas jam 12, kalau masih keluyuran berarti cari iblis. Mudah saudara. Makanya sebelum jam 12 cepat pulang rumah. Mendingan duduk-duduk di rumah. Iya, kecuali kalau saudara mau di pinggir rumah ada keperluan sekali-sekali boleh. Saya lihat begitu saudara. Dunia ini sudah berubah semuanya.
Ya mungkinkah itu kita lihat dunia sekarang, orang-orang dosa sudah biasa semuanya. Tetapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Masa mudanya seperti itu. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita, saudara, melihat dunia, pasti kita tidak akan mencintai kekudusan. Tapi kalau kita ingin melihat Tuhan, kita harus mencintai kekudusan. Itu syarat. Karena berbagailah orang yang suci hatinya. Orang yang suci itu pasti berbahagia. Karena itu firman Allah. Dan firman Allah tidak mungkin tidak menepati janji. Orang yang suci hatinya pasti bahagia. Kalau hari ini ada di antara kita tidak bahagia, berarti kurang suci. Diam semua. Saya tidak katakan tidak suci loh. Jangan nanti pulang senggol-senggolan. Kurang suci. Ya, itu. Kita lihat terus Ibrani pasal 12 ayat 14 gak apa-apa sampai 17. Ibrani 12 14 sampai 17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau itu meremehkan hak kesulungan karena dia memang sulung. Saudara, enggak diminta pun sulung, enggak dikejar pun sulung, sehingga dia meremehkan. Tetapi Yakub yang tidak sulung, yang bukan sulung, yang tidak mendapatkan kesulungan, justru dia ingin mendapatkannya. Saudara paham ini? Justru kita yang sudah Kristen, yang sudah di gereja, saudara, kerap kali kita merasa biasa di gereja. Tetapi orang yang tidak biasa ke gereja, tetapi ke gereja ketika berjumpa dengan Tuhan, dia ingin mengejar seperti saudara. Tetapi kita seperti Esau menjual itu semua. Karena bagi kita biasa. Sudah jadi Kristen, sudah melayani, sudah setiap minggu ke gereja biasa, saudara. Hati-hati. Kita harus berubah hari ini. Kita lihat hal yang kedua. Apakah kekudusan itu masih berlaku? 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Pasti berlaku. Karena Allah itu kudus. Dia tidak mau tinggal di tempat yang tidak kudus. Kalau dia mau tinggal di hati kita, berarti hati kita harus kudus. Amin. Harus hati kudus, saudara. Tidak mudah. Kalau saudara mau, kan tidak semua orang mau. Kadang-kadang cuma minta berkatnya saja, tidak minta orangnya. Itu biasalah, saudara. Kalau kita pergi ke mama kita, waktu deketi mama, saudara tahu, ayo ma, apa ma, saudara. Oh kenapa kamu? Enggak ma, tak antar pergi, biasa nggak nganter, saya nggak nganter. Tasnya dibawakan semuanya, karena di situ ada dompet. Setelah baik-baik, ma, aku mau beli handphone, boleh enggak? Kurang duitnya. Saudara nantilah. Ayo ma diantar kemana-mana. Saudara sampai mamanya ke toilet dia jaga di depan aja. Supermarket muter-muter dia masih duduk, dia senyum-senyum. Sudah ma saya bawakan. Begitu dikasih uang untuk beli handphone. Mulai besok tidak muncul lagi. Mau mama sakit pun tidak ada yang dia datang. Saudara. Kenapa? Karena dia dekat itu karena butuh berkatnya. Bukan butuh hubungannya itu. Itulah kita kerap kali dengan Tuhan seperti itu. Kita hanya butuh berkatnya, bukan butuh Tuhan. Oh, saya ini ngomong bukan untuk saudara semua, tapi ini umum karena akan masuk media.
Jangan main-main. Kita datang di gereja tidak foto Tuhan, foto berkatnya. Ini yang berbahaya. Halo? Harusnya di gereja itu foto Tuhan. Amin. Bukan foto berkatnya, berkat kapanpun dia bisa beri. Bahkan hartanya akan dikasihkan kepada kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi dikatakan kuduslah. Sebab ada tertulis kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Tuhan itu kudus, saudara. Bukan mau kudus, bukan akan kudus, bukan menyukai kudus, tetapi Tuhan itu Tuhan kudus. Amin. Sehingga kita harus kudus. Karena kita belum kudus, Tuhan itu pasti kudus. Nah, akhirnya kita harus kudus supaya berjumpa dengan itu. Tidak bisa, saudara, kalau kita mau hidup biasa-biasa, mau berjumpa dengan Tuhan, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Tapi tidak selama-lamanya. Tuhan mau berjumpa dengan orang yang berdosa terus. Tetapi Tuhan mau bergaul dengan orang yang hidupnya benar. Dan itulah kita di gereja diajar untuk hidup benar. Terus setiap minggu kita diajar untuk hidup yang benar. Supaya pikiran kita sudah biasa di algoritma kita, saudara, di surga itu kebenaran firman, terus serial itu. Tetapi begitu mimbar, sudah mulai sering dipakai, saudara, bicara keluh kesah dan sebagainya, atau saudara lihat mimbar di media lain, sudah mulai bicara tentang uang, tentang berkat, tentang apa, macam-macam. Ingat, algoritma itu akan muter dunia. Pelan-pelan saudara akan digeser. Saudara akan mencari tempat yang awal tidak bisa berjumpa. Seperti Esau yang setelah kehilangan hak kesulungan, dia tidak pernah lagi mendapatkan itu. Walaupun dia mengejar sudah tidak bisa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu satu hal yang harus kita ingat seumur hidup. Di gereja itulah kita menyucikan diri kita. Saudara lihat itu, makanya zaman dahulu kalau orang mau pergi ke bait Allah itu ada tempat untuk mencuci. Saudara, cuci kaki atau cuci muka, saudara. Karena tempat itu tempat suci harus dibersihkan semuanya. Tetapi gereja sekarang sudah tidak ada seperti itu. Karena kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Tapi apa yang kemudian kita di gereja, saudara? Enggak cuci seperti orang Israel atau seperti yang lainnya. Yang lainnya ada cuci juga. Tapi kita enggak pernah cuci seperti itu. Tapi hati kita yang dicuci oleh firman Tuhan, katakan amin dulu. Amin. Jadi saudara memberikan hatimu di gereja. Bukan badanmu, bukan telingamu, bukan muka kita, bukan kaki kita. Karena mau masuk di tempat yang kudus, aku mau bersihkan semua. Enggak, kali ini Tuhan, saudara, mau membersihkan hatimu. Karena Dia tinggal di dalam hati kita. Karena hati kita adalah tempat Dia, tempat ruang Maha Kudus. Makanya datang di gereja, firman itu mengoreksi kita terus. Bukan firman itu membuat motivasi kita untuk mencintai dunia, mencintai berkat, melupakan, saudara, Tuhannya. Dunia sudah digiring, saudara. Ya, supaya anak-anak Tuhan itu larinya ke tempat yang duniawi. Di gereja pun kita menjumpai duniawi. Sehingga yang diomongkan di gereja itu banyak duniawi. Kita tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Saya belajar sama teman-teman nulis lagu. Ya masih belajar terus, saudara. Tapi lagu-lagu yang kita lirik-liriknya itu lebih banyak bicara tentang Tuhan. Bukan bicara tentang diri kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Kapan kita mengasihi Tuhan? Amin.
Jadi kita nggak perlu bicara diri kita, karena Tuhan telah memperhatikan kita. Justru kita harus memperhatikan Tuhan. Firman Tuhan juga. Katakan amin dulu. Tetapi lagu-lagu yang sering kita dengar itu adalah lagu-lagu yang kadang-kadang untuk mengasihani diri sendiri. Kita diajar oleh Tuhan tidak mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Katakan amin dulu. Karena Tuhan telah mengasihani kita, maka kita nggak perlu mengasihi diri kita, tapi mengasihi Tuhan yang mengasihi kita. Itu poin-poinnya banyak sekali. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tambah ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Luar biasa enggak? Siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Karena nama Tuhan itu kudus, saudara. Namanya aja kudus, apalagi orangnya. Nah kalau kita menyebut nama Tuhan kudus, saudara, kita harus meninggalkan kejahatan. Kalau di zaman-zaman perjanjian lama, orang tidak boleh menyebut nama Tuhan. Karena nama itu kudus, nggak boleh disebut. Itu perjanjian lama. Makanya orang nggak berani sebut nama Tuhan. Terus mulai kita juga mulai doktrin yang sama. Tetapi zaman sekarang bukan seperti itu. Gitu loh. Kita boleh sebut nama Tuhan. Kalau boleh sering sebut. Tetapi syaratnya tinggalkan kejahatan. Katakan tinggalkan kejahatan. Tuhan ingin saudara kita menyebut dia. Karena ketika kita menyebut dia, saudara, supaya kita meninggalkan kejahatan. Tapi orang Israel zaman dulu tidak berani menyebutnya karena dianggap suci. Tetapi sekarang Tuhan berkata, sebut namaku, tapi tinggalkan kejahatan. Artinya, supaya kita hidup dalam kesucian itu. Karena namanya itu nama yang suci. Tadi pagi saya ceritakan ke teman-teman bahwa Allah itu sedang mendandani hati kita. Amin. Sedang mendandani hati kita. Itu ada di Matius 6 ayat 30 dan ada begitu banyak di tempat yang lain. Bahwa Allah yang mendandani rumput yang di ladang yang hari ini ada dan besok itu saudara hilang. Terlebih manusia, dia akan mendandani kita. Mendandani itu saudara, itu merias, menghias, menata. Tidak ada kata apa lagi. Mendandani itu terlalu indah sekali saudara. Contoh, kalau kita lihat rumah-rumah orang, kalau rumah itu sudah kuno, kan ada kan? Yang di TV-TV itu, orang datang, rumahnya kok jelek, sudah kasih 15 hari. Promosi, orangnya sudah pindah dulu. Dia kerja, saudara, 15 hari rumahnya jadi bagus lagi. Nah, Tuhan ingin menata rumah itu kembali. Di dalam hati kita, itu rumah dia. Dia ingin menata kembali. Ingin menghias hidup kita. Hati kita, saudara. Dia mau dandani supaya rumah itu bagus, nyaman dan enak. Dan indah dan rapi. Ketika rumah itu indah dan rapi, saya yakin saudara, kita akan menikmati di tempat itu. Makanya Daud berkata, saudara, lebih baik tinggal di rumah Tuhan 1 hari daripada 1000 di tempat lain. Karena dia juga menuliskan Mazmur 23. Karena bersama dengan Tuhan dia dapat hidangan. Di depan lawan-lawannya. Di depan musuh-musuhnya. Di hadapan Tuhan dia menikmati hidangan. Katakan amin dulu. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan ada di sini dan hati kita suci. Kita akan terus bersantap malam. Saudara, bukan secara fisik. Tetapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menikmati hari demi hari. Tetapi orang sudah enggan. Di dunia ini. Kita bicara tentang Tuhan. Tapi tidak ingin bergaul dengan Tuhan. Ini sesuatu yang salah di gereja.
Tuhan itu sahabat yang setia. Amin. Dia akan menolong kita. Tadi ayat yang pagi dikatakan, saudara, bahwa sebelum kita memanggil, dia sudah berkata, ini aku. Katakan amin dulu. Kenapa? Karena dia ada di dalam hati kita. Sebelum hati kita ingin sesuatu, dia sudah ada di dalamnya. Kita lihat kemudian yang ketiga, kuduslah nama Tuhan. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Luar biasa enggak? Dikuduskanlah namamu. Itu doa yang Yesus ajarkan kepada kita. Supaya setiap kali kita berdoa, Bapa kami di surga atau Tuhan, dikuduskanlah namamu. Berarti saudara kita harus masuk di dalam kekudusan itu. Kalau orang yang berdoa kepada Tuhan tidak mau masuk di dalam kekudusan, doa itu saudara hanya ada di langit-langit saja. Kok bisa Pak? Dikatakan juga saudara bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Amin. Ini kalau kita bicara doa, ayatnya ada semuanya. Jadi jangan cuma mengambil, Tuhan baik sama saya, aku mesti doa puasa, aku mesti berseru-seru terus, aku mesti tekun terus. Itu yang diajarkan di gereja. Saudara, gereja bisa mengajarkan seperti itu. Tetapi saudara lupa bahwa Tuhan mengajarkan juga, selain itu ada sesuatu menyangkut tentang dirinya. Amin. Dan dia mau bekerja kalau kita meninggalkan kejahatan. Dia akan bekerja kalau kita hidup dalam kekudusan. Makanya saudara hari-hari ini, kenapa orang mengejar berkat? Karena telah meninggalkan kekudusan. Jadi berkat itu menjadi satu dewa yang dikejar, sampai dia nipu, sampai dia menyuap, tapi dia ngomong itu berkat. Luar biasa enggak dunia ini? Di gereja masih ada seperti itu umat Tuhan. Kalau kita mau belajar kudus, saya yakin, saudara, dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Terakhir saya menulis lagu banyak tentang nama Tuhan, nama yang kudus. Saya ingat saudara, saya punya kakak saya ini orangnya karena juara PON, orangnya baik, orang rumahan, memang begitulah. Ya, dia tidak pernah keluar-keluar, ya nggak pernah nakal, baik orangnya. Ya, mukanya juga di antara keluarga saya dia yang paling tampan karena sempurna, modelnya Indo, pokoknya begitulah saudara. Baiklah, kalau saya Indo-Cina, beda. Jadi dia kalau kita ngomong firman Tuhan, dia tidak mau dengar. Karena dia yang paling baik di rumah. Tidak minum, tidak keluar malam, saudara. Jadi kalau kita ngomong, wah ada Tuhan, tinggal pinggir. Dia nomor 2, saudara. Dia nomor 2. Kita 8 saudara. Satu-satunya nggak mau kenal Tuhan hanya dia. Semua papa mama seperti itu, dia nggak mau, enggak. Begitu kita ngomong Tuhan gitu, langsung dia naik pergi dah. Kita cuma ngomong ada Tuhan, ya nama Tuhan itu nama yang menyelamatkan, nama Tuhan nama kudus gitu. Nama Tuhan itu bisa berkuasa ngusir setan. Dia tinggal pergi. Belum panjang, baru 1 menit lebih tinggal pergi. Kita nggak sempat ngomong apa-apa. Saudara mau cerita panjang nggak bisa. Yang model kayak TikTok 1 menit selesai gitu. Capek ngomongnya. Jadi begitu dia datang 1 menit mesti ngomong cepat apa ini gitu loh. Ngomongnya mesti cepat, tak selesai. Ngomong nama Tuhan, nama berkuasa. Setan pun takluk dalam namanya. Nama itu menyelamatkan, nama itu tinggal pergi. Sudah, dia bawa nama Tuhan pergi. Sekian tahun. Suatu hari dia tinggal di rumah sendirian. Dia tidak takut setan. Bayangin,
Kita percaya Tuhan masih takut setan. Bayangin kita percaya ada Tuhan, tapi jalan gelap-gelap masih takut. Dia nggak percaya Tuhan tapi nggak takut setan. Dia tidur sendirian di tempat tidur. Tiba-tiba kakinya ditarik orang. Dia bilang kurang ajar ini. Dia cari nggak ada orang. Oh mungkin mimpi. Dia tuh tarik lagi. Dia lihat itu yang bawa tempat tidur nggak ada orang. Ah mungkin mimpi. Aku nggak mau tidur ya sekarang. Bener nggak ini? Dia nggak tidur. Ditarik beneran saudara. Waktu ditarik, dia sudah nggak periksa lagi. Langsung dia sebut nama Tuhan Yesus gitu saudara. Luar biasa. Dia nggak cek lagi bak kolong, nggak cek lagi. Karena dia lihat gini, nggak ada maling, nggak ada apa, pintu dikunci. Yang ketiga gua nggak mau tidur deh. Bener nggak ada nggak? Begitu dia tarik, dia tahu. Dia langsung Tuhan Yesus, langsung setannya hilang. Besok dia bangun pagi-pagi dia ngomong gini. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Kita jadi kaget saudara. Tepuk tangan dulu itu nama Tuhan. Menara yang kuat saudara. Nama itu nama yang ajaib. Ini kalau mau cerita itu begitu banyak kejadian. Ketika saudara nama Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ternyata nama itu saudara, nama yang ditakutin oleh seluruh alam semesta ini. Bahkan nama itu bisa menaklukkan apa yang ada di dunia ini. Sampai dosa pun, sampai neraka pun kalah semuanya. Dan karena nama itulah kita diangkat naik sampai di surga. Karena nama Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih memberkati kami semuanya, Engkau menyucikan hati pikiran kami. Supaya melalui firman-Mu ini Tuhan kami sadar bahwa kami Tuhan hanya cuman ingin mendapatkan berkat-Nya. Tapi kami tidak ingin bergaul dengan Engkau. Kami hanya cuma mencari berkat. Kami hanya bicara tentang Engkau. Tapi kami tidak pernah ingin melihat wajah-Mu. Sebab itu Tuhan, kerap kali kami hanya cuma melihat dunia. Sehingga kami meninggalkan kekudusan. Biar hari ini kami boleh menyebut nama-Mu yang kudus. Karena kami telah meninggalkan kejahatan. Biarlah nama-Mu yang kudus itu menyucikan hati pikiran kami. Biar setiap minggu Tuhan kami tidak menyucikan kaki kami, tidak membersihkan muka kami ketika menghadap Engkau. Karena kami di gereja, Engkau telah membersihkan hati kami setiap minggu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Biar nama-Mu itu terukir dalam hati kami. Biar hati kami boleh menjadi tempat-Mu, menjadi tempat nama yang indah, yang suci, yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja kami melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka. Engkau menerima berkat itu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberkati mereka dan pekerjaan mereka. Rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan dia naik surga, menjadikan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana.
serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan, Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.